Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustin mau bacain lagi nih cerpen kedua. Sama juga ini pernah diterbitkan di tabloid atau koran lokal di sini. Judulnya Terlambat. Rumah tangga Wulan sudah hampir berjalan 8 tahun. Wulan dan Yosef dikaruniai seorang putri berumur 7 tahun. Setiap pagi ia rutin menyiapkan sarapan untuk suami dan putrinya yang bernama Safety. Rutinitas pagi yang biasa ia lakukan mengantarkan Safety ke sekolah. Saat ia kembali pulang, kemudian segera menyiapkan perlengkapan kantor suaminya. Setiap pagi sebelum berangkat, kebiasaan Yosef mencium kening Wulan. Sejauh waktu yang telah berjalan, hubungan rumah tangga Wulan baik-baik saja. Wulan menyadari bahwa Yosef bukanlah pria yang romantis. Wulan sangat mencintainya, tapi entah Yosef mencintainya atau tidak. Yang pasti, ia sangat bertanggung jawab dalam keluarga. Segala yang Wulan butuhkan terpenuhi dengan baik. Ia pun dapat bermanja-manja dengan Yosef setiap waktu. Memang saat di rumah, Wulan dan Yosef jarang saling bicara. Bahkan ketika kami bertemu di meja makan, kami sibuk dengan handphone masing-masing. Tapi semua normal dirasakan Wulan. Kami keluarga yang cukup bahagia. Wulan Yosef jarang mengungkapkan isi hati keduanya. Intinya, Wulan sangat mencintainya. Wulan menatap jam di dinding kamarnya jam 22 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 malam, Yosef suaminya sedang lembur. Kemudian ia menunggu Yosef di sofa ruang tamu. Karena lelah, ia tertidur sejenak di sofa. Tidak berapa lama, Yosef sudah memasuki ruang tamu dan melihat Wulan istrinya terlelap di sofa. Dengan sangat hati-hati dan perlahan, Yosef membelai rambut Wulan dan membangunkannya. Wulan kaget dan malu saat terbangun. "Maaf, aku ketiduran saat menunggu." "Tak apa, yuk kita pindah ke kamar," ajak Yosef sambil merangkul bahu Wulan. Yosef sangat baik dan perhatian begitu dirasakan Wulan. Hampir tiap malam Yosef lembur demi memenuhi kesejahteraan kami. Wulan bercerita menemani Safety sebelum tidur dan menunggu Yosef saat putrinya sudah terlelap tidur. Wulan sangat beruntung dengan kehidupan yang dimilikinya. Tiba-tiba Yosef jatuh sakit yang mengharuskan ia masuk rumah sakit. Ada gangguan pencernaan hingga ia harus dirawat. Wulan setia mendampingi dan merawat Yosef. Hingga suatu hari ada seorang wanita yang datang menjenguk Yosef. Ternyata ia teman lama Yosef saat SMA yang bernama Laila. "Gimana kabarnya?" "Lumayan," ucap Yosef pada Laila, dan mengenalkan Laila pada istrinya Wulan. Wulan memperhatikan wajah suaminya yang terlihat berbinar ceria melihat kedatangan Laila. Baru kali ini ia melihat sinar mata yang memancarkan binar-binar dari suaminya saat Laila menjenguknya. Karena Wulan tidak pernah melihat binar mata itu saat Yosef bersamanya. Laila hampir setiap hari datang menjenguk suaminya. Hingga suatu ketika Wulan sedang menyuapi Yosef, tapi ia susah sekali dan menolak tidak ingin makan. Laila datang dan melihat pemandangan seperti itu. Ia langsung mengisyaratkan Wulan untuk menyerahkan piring di tangannya pada Laila. Kemudian Laila menyuapi suami Wulan dengan mudahnya tanpa menolak sedikit pun. Sakit sekali rasanya melihat pemandangan di depannya.
Yosef menolak saat disuapi olehnya, dan ia memakan semua makanan dari suapan tangan Laila. Rasa sakitnya lebih dari sakit saat melahirkan Safety putrinya. Lebih sakit daripada saat Yosef cuekin dirinya. Sakit sekali rasanya. Ia langsung berusaha untuk mengendalikan dirinya. Suatu ketika saat sore, ia pulang menengok Safety yang ditinggalkan bersama pembantunya di rumah. Safety memanggil seraya menarik tangannya ke ruang kerja papahnya. Ma, aku udah dapat passwordnya papa. Anak pintar, ucap Wulan tersenyum. Lihat, Ma, papa sedang kirim-kirim email dengan Tante Laila. Dan Wulan pun membaca email tersebut yang isinya, Laila, kamu tahu betapa aku sekian lama memendam perasaan cinta kepadamu. Aku sungguh tidak mengerti. Harta, tubuhku dan anakku milik istriku. Tapi hatiku hanya milikmu, Laila. Aku hanya berusaha jadi suami yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Bla 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 bla. Sungguh Wulan tidak menyangka. Ia cepat menutup laptop di hadapannya dan menggandeng Safety menjauh dari ruangan kerja suaminya. 8 tahun pernikahan ternyata aku mencintai orang yang hatinya diberikan pada orang lain. Sakit sekali rasanya. Wulan merasakan realita yang dihadapinya. Yosef masih di rumah sakit karena dokter belum memperbolehkan pulang. Dan dengan penuh kesabaran, Wulan mendampingi suaminya. Merawatnya, menyuapinya saat makan. Walau Yosef sering menolaknya di setiap suapan Wulan. Ia lakukan karena Wulan mencintainya. Bukan semata-mata karena Yosef suami dan ayah dari putrinya. Wulan tidak punya alasan untuk membenci Laila karena ia wanita yang sangat baik. Ia sering membawakan makanan ke rumah sakit untuk aku dan Safety. Laila pun pernah menjenguk Yosef dengan membawa serta suami dan anaknya. Jadi apa alasanku untuk membenci wanita yang sudah baik padaku dan keluarga? Gumamnya di hati. Sepulang Yosef dari rumah sakit, Wulan menulis segala isi hati yang dirasakannya di selembar kertas. Ia berusaha untuk jadi istri yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Suatu hari, pada minggu siang tiba-tiba hujan deras. Wulan pulang mengendarai motor hingga kehujanan sepulang dari belajar memasak di rumah salah satu saudara Yosef. Lalu Yosef memeluknya saat tiba di rumah karena melihat Wulan basah kuyup karena hujan. Wajahnya terlihat cemas dan Wulan melihat binar-binar mata yang berbeda dari mata Yosef. Apakah suaminya kini mencintainya? Tanyanya di hati. Yang pasti Wulan sangat bahagia melihat binar mata Yosef saat itu. Setahun pun berlalu. Terlihat ada 2 sosok orang dewasa dan sesosok anak kecil di depan sebuah batu nisan. Kemudian anak kecil tersebut menyerahkan lipatan kertas surat yang ditulis mamahnya. Tante, ini surat yang ditulis mama. Nggak tahu untuk siapa.
Tante tahu tidak, waktu itu mama sedang menjemputku ke sekolah dan memarkirkan motornya di seberang jalan. Saat akan menyeberang, ada sebuah mobil kencang yang kemudian menubruk badan mama aku. Mama langsung jatuh dan aku sempat melihat mama menatapku dan tubuhnya bergerak-gerak lalu diam. Cerita safety pada Laila di hadapan batu nisan Wulan, istri dari Yosef. Laila membaca kata demi kata surat yang ditulis Wulan untuk Yosef pada dasarnya. Karena isinya tentang pertemuan mereka berdua sebelum menikah hingga sampai pada tahap menjadi pasangan suami dan istri. Laila pun bingung karena ia pun ingin menunjukkan surat pada Wulan. Namun Wulan telah beristirahat untuk selamanya. Laila ingin menunjukkan hasil print email pada Wulan yang Yosef kirim ke email dirinya, yang isinya, "Laila, kamu tahu, setahun belakangan ini istriku menjadi istri yang sangat baik dan perhatian. Aku khawatir saat hujan besar ia pulang kehujanan mengendarai motor, dan saat itu tiba-tiba aku memeluknya karena cemas. Aku berniat membelikan ia mobil bukan karena ia istriku dan ibu dari anak-anakku, tapi karena aku sadar bahwa aku mencintainya, Laila. Aku mencintai istriku. Kini aku bisa melupakanmu, Laila. Maafkan aku. Kini aku hanya akan berikan hidupku padanya. Bye-bye, Laila." Tapi kini pada siapa surat ini akan Laila berikan? Nampak Yosef memeluk batu nisan, Wulan istrinya, dengan begitu erat sambil terisak. Istri yang selama ini ia sia-siakan dan ia abaikan. Air mata penyesalan kehilangan seorang istri yang setia dan perhatian kini menyelimuti hati Yosef. Pembelajaran bagi kita semua yang telah berumah tangga, hindarilah selingkuh hati, pikiran dalam kehidupan. Berusaha setia pada pasangan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saling memberikan yang terbaik. Selamat berbahagia untuk semuanya. Hidup itu selalu belajar, setiap waktu selama nafas masih Allah berikan. Bye Agusti. Stay at home. Save all and always happy. Jangan lupa sering cuci tangan, cuci kaki setelah bepergian dari luar, dan biasakan minum air putih setiap bangun tidur, sebelum kalian melakukan aktivitas ataupun sebelum kalian sikat gigi. Karena ada enzim yang sangat bagus, itu bisa jika masuk ke dalam tubuh, itu bisa memperkuat imun kita. Agusti pernah baca bukunya. So, semoga kalian senang mendengarkan cerpen yang Agusti bacakan. Dan tips sehat yang tadi Agusti berikan, walaupun mungkin keluar dari jalur cerpennya, tapi yang pasti semuanya semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa selalu tersenyum apapun keadaannya. Don't worry. Be happy for your life. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, melindungi anak-anak kita semua. Dan semoga semuanya menjadi baik kembali, normal kembali, bahagia, merata, sejahtera merata. Yang pasti,
Untuk saat ini, don't go anywhere. Stay at home and save all. See you next time. Bye-bye.